Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, yaitu untuk mengisi waktu antara terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari. Kalau yang pertama dijelaskan, diterangkan di situ, menyibukkan diri mencari atau mengamalkan ilmu yang manfaat, mencari sesuatu yang belum kita ketahui atau mengamalkan ilmu yang manfaat kita ketahui untuk yang lain. Tapi itu semuanya harus dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar. Maka kesibukannya menjadikan ia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, karena tidak ada waktu yang Allah berikan untuk seorang mukmin digunakan terbaik daripada ilmu. Tidak ada waktu digunakan terbaik kecuali dengan ilmu. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita, bila kita pakai untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, itu adalah waktu yang terbaik. Itu adalah waktu yang terbaik. Karena itu coba perhatikan biografi para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kesibukan mereka apa kebanyakan? Mereka habiskan untuk apa coba? Ilmu. Sekalipun mereka sudah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, tetap tidak lepas dari mempelajari, menelaah atau mengajarkan. Imamul Ghazali hebat tak? Kehebatan Imam Ghazali nggak perlu kita yang menyampaikan. Dibanggakan oleh Rasulullah. Lepas dari ilmu? Enggak. Imam Syafi'i hebat. Lepas dari ilmu? Tidak. Sehingga waktu malamnya Imam Syafi'i itu tidak lepas satu dari 3 bagian ilmu. Malamnya dibagi 3. Salah satu daripada 3 itu digunakan untuk ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Memang mencari ilmu, mempelajari ilmu, menelaah ilmu, mengajarkan ilmu ini adalah cara menggunakan waktu yang terbaik. Karena itu dijadikan yang pertama oleh Imamul Ghazali. Ketika waktu luang, tidak ada apapun yang kita lakukan yang diaturkan oleh Rasulullah untuk kita, maka yang terbaik kita isi waktu itu untuk ilmu. Yang kedua, kalau kita tidak mampu mendapatkan ilmu yang manfaat dalam agama, tidak mampu di sini, baik itu di dalam mencari tambahan faedah, pengetahuan daripada orang alim yang ada di zaman kita, di sekitar kita, atau tidak mampu mengajarkan. Tidak mampu mengajar karena belum bisa mengajar atau tidak ada yang belajar. Jangan kita biarkan nganggur. Jangan biarkan kosong. Isi dengan apa? Tastaghil biwadhaifil ibadat. Sibukkan dengan macam-macamnya ibadah yang lain. Contohnya minadzikri wat tasbihi wal qiraati was salati, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan tasbih, sibukkan dengan membaca Al-Qur'an, sibukkan dengan salat. Fadzalika min darajatil abidin. Kesibukan ini
adalah tingkatnya al-abidin, orang yang ahli ibadah. Jadi kegiatannya orang yang ahli ibadah itu memenuhi waktu-waktunya dengan zikir, dengan tasbih, dengan Al-Quran, dengan sholat. Seperti tatkala mereka khalwah, ketika mereka uzlah, apa yang mereka lakukan? Makan, tidur, main, enggak. Yang mereka lakukan tatkala menjauh dari kehidupan manusia, ibadah. Dengan apa? Dengan zikir. Ada yang tenggelam dengan la ilaha illallah, ada yang tenggelam dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang tenggelam dengan salawat kepada Nabi, ada yang tenggelam dengan Al-Quran, ada yang tenggelam dengan sholat. Jadi waktunya habis untuk itu, dengan macam-macamnya ibadah. Nah, karena itu kesibukan orang yang ahli ibadah adalah zikir, Quran, sholat, doa, dan yang lain sebagainya. Itu wasairi salihin, ya, wasairi salihin. Dan itu adalah thariqah keadaannya orang-orang soleh. Lah kalau kita perhatikan, menyibukkan diri dengan zikir. Lah zikir itu yang kita diperintahkan oleh Allah dalam setiap harinya untuk memperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Lah zikir kepada Allah itu bukan hanya dengan bacaan. Seperti kita membaca la ilaha illallah atau subhanallah dan sebagainya, bukan. Tapi zikir itu segala sesuatu yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk apa? Tafakkur. Tafakkur itu nau'un minadz dzikri. Tafakkur adalah satu macam atau satu cara untuk mengingat Allah. Tafakkur tentang pohon. Nah, melihat satu pohon dengan pohon yang lain, dilihat sama dia bentuknya, dilihat sama dia warna daunnya, dilihat sama dia model tangkainya, dilihat sama dia perbedaan tingginya, dipikir sama dia. Kemudian dibayangkan sama dia kayunya, pohon satu dengan pohon yang lainnya. Subhanallah, hebatnya Allah dalam menciptakan, dalam mengatur, dan sebagainya. Loh, mengingat Allah dengan apa? Tafakkur. Lihat langit, lihat sama dia. Yang kita lihat di sini, di tempat yang lain melihat hampir sama, kecuali keadaan-keadaan tertentu. Mungkin saat mendung, di sana mendung, di sini enggak. Mungkin saat hujan, nah, itu berbeda. Tapi kalau enggak terang benderang, hampir sama. Itu dimanapun ngelihat podo. Subhanallah. Nah, itu ingat Allah. Ada semisalnya, itu nau'un minadz dzikir. Ya. Jadi memikirkan sesuatu yang mengingatkan kita kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk zikir. Nah, karena itu mencari ilmu, mempelajari ilmu itu juga termasuk zikir. Ketika Allah memerintahkan orang-orang bertanya, diperintahkan bertanya kepada siapa? Fas'alu ahlal dzikri. Bertanya kepada orang yang ahli zikir. Yang dimaksud dengan ahli zikir di situ apa? Ahlul ilmi. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Dari mana kita ketahui bahwa zikir yang dimaksud di situ adalah ilm? Kata berikutnya apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian nggak ngerti, jika kalian nggak tahu.
Jika kalian nggak tahu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Karena itu menyibukkan diri dengan ilmu itu termasuk zikir. Termasuk zikir. Tasbih sama. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih di pagi hari, di sore hari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore hari. Di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah di waktu pagi kita untuk apa? Bertasbih. Berapa kali? 100 kali sebelum sholat subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Terus bertasbih kita. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, bertasbih. Dilanjut setelah sholat, tasbih lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilanjut dengan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Setiap harinya. Anallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Terus tasbih. Begitu juga sore. Kita dianjurkan untuk bertasbih. Wasabbihu bukratan wa asila. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, jelas. Dan dijadikan membaca Al-Quran itu paling afdalnya, paling utamanya ibadah umatnya Rasulullah. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena itu tidak jarang, alias banyak, para ulama terdahulu itu menghatamkan Al-Quran bukan setahun sekali, tapi dalam 1 bulan berkali-kali. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari bahkan sampai 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Ada yang per 3 hari sekali hatam. Ada yang per pekan atau per minggu sekali hatam. Dan itu yang dianjurkan mereka. Artinya apa? Tidak kurang dari seminggu sekali dianjurkan untuk hatam Al-Quran. Itu tingkatan mereka. Menghatamkan Al-Quran sampai dalam seminggu sekali. Nah, berarti apa? Mereka jadikan dalam waktu kesehariannya itu membaca beberapa juz daripada Al-Quran. Jadi bukan beberapa lembar, tapi beberapa juz dari Al-Quran. Nah, sekarang kalau 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Nah, kalau misalnya 6 hari sekali aja, 6 hari, itu berarti butuh 1 hari berapa juz? 5. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Kalau sehari 5, berarti dalam 6 hari berapa? 30. Berarti minimal 5 juz. Atau 5 juz kurang untuk seminggu. Untuk seminggu berarti 5 juz kurang dikit. Berarti 4 juz lebih mereka bacanya. Itu minimal buat mereka. Belum lagi terkadang mereka itu untuk Al-Quran ada hataman di luar sholat, ada hataman di dalam sholat. Jadi mereka punya aktivitas membaca Al-Quran di luar sholat yang mereka hatamkan dalam waktu tertentu. Ada mereka juga menghatamkan Quran di dalam sholat. Artinya mereka baca Al-Quran di dalam sholat. Seperti kalau nggak salah Imamul Ghazali, Imam Syafi'i itu per 3 hari sekali hatam. Per 3 kali sehari hatam, 3 hari sekali hatam. Berarti 1 harinya
10 juz dalam sholat. Nah, 10 juz. Kenapa menjadi paling afdalnya ibadah bacaan Al-Quran? Karena meningkatkan derajatnya itu cepat. Satu huruf 10 kebaikan. Iya kan? Satu huruf 10 kebaikan. Berarti kalau dia baca 1 juz, 2 juz, berapa huruf? Bisa dikalikan itu. Fatihah berapa huruf? 105 berapa? 55. Ya. 105 kalau membacanya. Kalau bacanya pendek, Maliki. Kalau bacanya panjang, 156, Maliki. Berarti ketika dia membaca surat Al-Fatihah, berapa kebaikan yang dia dapat? Ketika membaca surat Fatihah, berapa kebaikan yang dia dapat? Berapa? Kalau bismillah aja dia mendapatnya 1900. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan 1900 kebaikan. Lah ini 155 atau 156. Berapa dia dapatkan? 1900 kali 100. Hah? 15.000 berapa? Itu dari surat Al-Fatihah saja. Itu dari surat Fatihah aja, belum surat yang lain. Berarti ketika kebaikan kita dapatkan banyak, otomatis derajat kita itu semakin apa? Tinggi. Cepat apa lambat naiknya? Ibarat bangunan itu pakai bata ringan, bukan pakai bata merah. Kalau bata merah lambat, tapi kalau bata putih, bata ringan, cepat. Kenapa? Satu bata sudah, kalau dihitung dengan bata putih berapa itu? Lah itu baca Al-Quran, karena itu dijadikan paling afdal. Apalagi itu adalah komunikasi antara hamba dengan Allah. Ibarat hamba membaca surat dari Allah. Ini loh, jalankan. Ini loh, kerjakan. Ini loh, hindari, jauhi, jangan dekati, dan sebagainya. Kemudian Al-Quran, sholat. Nah, sholat ini juga diantara apa? Paling digemari oleh para aulia, para ulama selain Al-Quran. Kenapa? Nabi menyatakan dalam hadisnya, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Nah, Allah jadikan kesenanganku itu adalah sholat. Ketika Nabi mulai merasakan resah, bingung, sumpah, galau, Nabi merintahkan Bilal apa? Arihni ya Bilal, tenangkan aku ya Bilal. Dengan apa? Sholat. Suruh azan, sholat Nabi. Karena itu para aulia terdahulu, para ulama terdahulu itu gemarnya dua ini, Al-Quran, sholat. Karena itu diantara mereka ada yang setiap harinya itu 300 rakaat, 600 rakaat, 1000 rakaat dalam satu hari. Nah, kita kenal Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya berapa rakaat? 1000 rakaat setiap malam. Imamul Junaid Sayyidu Ta'ifah di pasar, di tokohnya 300 rakaat. Belum di rumahnya, belum di musola atau masjid ini. Di tokohnya
300 rakaat. Imamul Haddad ketika berjalan pulang setelah belajar, setelah belajar berjalan menuju ke rumahnya, itu ada masjid berhenti sholat, terhitung kurang lebih 200 rakaat. Senang mereka sholat. Kalau kita Quran sama sholat ini hampir menjadi musuh. Kalau sholat itu, ya apa caranya? Cepat. Apalagi kalau Ramadan terawih, hadirnya dengan berat hati. Hadirnya dengan berat hati. Apalagi kalau terawihnya baca Al-Quran, waduh. Maya hadir ndak hadir. Kadang hadir, kadang enggak, seringnya absen, ya. Akhirnya loro. Akhirnya sakit. Sakitnya enggak nganggur, langsung masuk rumah sakit. Kenapa? Berat hati. Sholat itu disenangi, malah dihindari. Karena itu ini kegiatan mereka ketika tidak bisa menyibukkan diri dengan ilmu, baik itu belajar, mempelajari atau mengajarkan, mereka menyibukkan diri dengan ibadah, dengan macam-macamnya, yaitu sholat, membaca Al-Quran, tasbih dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Lah, semua ini kalau dilakukan, semua ini wirid-wirid ini, selain ilmu, setelah ilmu, tapi kita harus utamakan ilmu dulu. Kalau kita masih pelajar, itu utamakan ilmu dulu, mempelajarinya, buka dari kitab ke kitab. Kalau kita masih pelajar, nanti kalau kita sudah bukan pelajar lagi, khususnya sudah mencapai usia tertentu, itu sudah mulai meningkatkan pengamalannya. Jadi masih pelajar, amalkan yang sejalur dengan apa yang kita lakukan. Sejalur itu seperti apa? Ketika wudhu, amalkan kesunahan-kesunahannya. Ketika mandi, amalkan kesunahan-kesunahannya. Ketika sholat, amalkan kesunahan-kesunahannya. Mau tidur, amalkan kesunahan-kesunahannya. Bangun tidur, amalkan kesunahan-kesunahannya. Mau keluar rumah, masuk masjid, ke masjid, keluar dari masjid, itu amalkan kesunahannya. Adapun selebihnya jangan. Seperti apa? Puasa sunnah, jangan dulu. Ganti puasa sunnah itu dengan apa? Dengan mempelajari ilmu, menghafal, menelaah, membuka, itu. Fokus ke situ. Atau misalnya Qiyamul Lail yang panjang. Qiyamul Lail yang panjang. Kalau masih pelajar itu Qiyamul Lail, tapi jangan panjang-panjang. Kenapa? Nanti akhirnya ngantuk. Mau tidur bangun subuh aja ngantuk, apalagi mau Qiyamul Lail tambah ngantuk. Jadi bangun, sekiranya bisa dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, bangunnya, untuk Qiyamul Lailnya. Tapi nanti butuh waktu panjang dalam Qiyamul Lail, 1 jam 2 jam. Itu ketika sudah mencapai waktu usia tertentu, waktunya pengamalan. Karena itu di Kota Tarim, kalau di bawah 40, mereka masih belajar bawah 40, itu megang tasbih dimarahi, puasa sunnah itu dimarahi. Secara umum Tarim secara anak muda megang tasbih, kamu bahasa sunnah marah. Kenapa? Bukan waktunya untuk pegang tasbih, bukan waktunya untuk puasa, waktunya mereka untuk belajar, mempelajari ilmu, menghabiskan waktunya untuk ilmu, bukan untuk zikir atau yang lainnya, waktunya untuk ilmu juga. Karena itu salah satu guru di Tarim itu Syekh Salim Ahmad Al-Khatib itu pernah mengatakan, kita waktu belajar wirid setelah sholat itu sekedarnya tok.
sekedarnya toh. Jadi membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, nah, sampai tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, doa, langsung kitab. Nah, langsung kitab, sibuk dengan kitab. Ini mereka menghabiskan. Bahkan makannya itu juga tidak duduk anteng, tenang, asik gitu loh, enggak. Makannya itu duduknya sambil terlihat terburu-buru. Kenapa? Makan seperti orangnya apa ya? Mau pergi lah. Mau pergi, makannya siap. Sedangkan sudah ditunggu, dibel-bel. Akhirnya apa? Makan dia. Cuma beberapa suap kemudian tinggal. Seperti itu mereka belajar. Makannya. Makannya seperti itu. Kenapa? Tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk makan, tapi apa? Sekedarnya kemudian ilmu. Paham ya? Nah, itu mereka. Nah, ketika kita rajin seperti ini itu akan membuat apa? Tadhirul galab. Hati kita bersih. Ya, hati kita bersih. Kita rutin dengan zikir-zikir ya yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu membersihkan hati. Ya, menenangkan hati. Lah, bisa mensucikan dan menenangkan hati itu kalau apa? Kalau rutin. Makanya setiap hari dibaca, setiap hari dilakukan. Lah, itu baru bisa mempengaruhi. Kalau sewaktu-waktu nggak bisa. Lantai kotor, ente biarkan kotor. Sudah lama kotor. Kemudian ente mau bersihkan sekali langsung bersih, nggak bisa. Butuh sering, akhirnya bersih. Seperti apa? Bekas besi di lantai situ. Ya. Dibersihkan dengan alat pembersih, langsung hilang. Digosok dah hilang. Butuh kedua kali, ketiga kali, ngepel 4 kali, mungkin lebih dari itu, baru hilang. Nah, begitu juga hati. Hati penuh dengan kotoran, dibersihkan dengan apa? Wirid, Al-Quran, tasbih, zikir. Nah, ketika rutin, bisa bersih hatinya. Nah, wallahu alam, semoga Allah membersihkan hati kita dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita dengan terbaik. Ya, amin, Allahumma amin.